Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji Tuhan, dimanapun Anda berada, saya kembali menjumpai Anda lewat video ini. Saya percaya Anda dikasihi Tuhan, Anda diberkati Tuhan. Tuhan akan menyertai hidup Anda dan saya. Katakan amin, saudara. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, karena makanan orang percaya adalah firman Tuhan. Roti itu hanya tambahan. Makanan duniawi kita, yaitu roti, nasi, dan sebagainya, itu makanan tambahan kita, supaya kita bisa melakukan tugas kita sebagai manusia biasa yang masih hidup dalam daging ini, masih hidup dalam dunia ini, untuk mempermuliakan Tuhan kita. Amin. Jadi itu adalah salah satu tanggung jawab juga, mempermuliakan Tuhan. Makan untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Nah, saudara, hari ini kita akan langsung membuka kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Saya percaya Anda akan diberkati. Saudara, dimanapun Anda berada, kapanpun, dimanapun Anda melihat dan mendengarkan video ini, saudara. Kita akan segera membuka firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-5. Di sana perikopnya tertulis adalah pokok anggur yang benar. Amin. Pokok anggur yang benar adalah sumber atau asal daripada segala sesuatu yang berbuah benar. Amin. Nah, saudara, ayat yang ke-5 di sana dikatakan, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya," saudara. "Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Nah, saudara, firman Tuhan ini memakai kata kiasan, saudara, atau figuratif, saudara. Nah, saat ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa Kristus Yesus, Allah kita, Yesus Kristus adalah pokok kebenaran, pokok kehidupan, pokok kebenaran, pokok kekudusan, terang, dan segala yang baik, yang benar, saudara. Segala yang mulia, yang adil, yang kudus, itu berasal dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, akulah pokok kebenaran, akulah pokok kehidupan." Yesus adalah pokok kebenaran, dan saudara dan saya adalah ranting-rantingnya. Nah, saudara, makanya kalau saudara dan saya ranting-rantingnya Kristus, saudara harus menghasilkan buah. Buah apa, saudara? Tentu saja buah kebenaran firman Tuhan. Buah dalam hidup saya dan saudara untuk melakukan, mempraktekkan, mengimplementasikan firman Tuhan, supaya hidup Anda berbuah. Berbuah apa? Berbuah menghasilkan kebenaran, karena Anda adalah ranting. Karena kalau saudara tidak menghasilkan buah, saudara akan dipotong sebagai ranting, akan dipotong kalau tidak berbuah, saudara. Dan tentu saja ujungnya akan dibakar. Kalau Anda baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 dalam kitab Yohanes pasal 15 ini, Anda akan mendapati bahwa ranting kalau tidak berbuah akan dipotong dan dibuang, kemudian menjadi kering dan dibakar, saudara. Anda lihat di sana apa yang akan terjadi bagi ranting yang tidak menghasilkan buah. Nah, saudara, kalau saudara rantingnya Kristus, saudara harus menghasilkan buah. Berbeda ketika rantingnya
kejahatan. Kalau rantingnya kejahatan, pasti menghasilkan buah kejahatan. Kalau pohonnya kejahatan, iblis, bapa pendusta, berarti rantingnya juga itu pasti akan menghasilkan buah. Nah, hindari hal itu, saudara. Jangan sampai saudara dan saya menjadi ranting daripada pohon yang jahat. Karena kalau saudara menjadi ranting pohon yang jahat, berarti saudara melekat kepada iblis, bukan melekat kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara melekat kepada iblis, maka akan menghasilkan buah kejahatan. Amin. Saudara harus menghindari hal ini, karena kalau saudara menjadi ranting kejahatan, maka akan membuahkan hasil kejahatan. Suka gosip, sombong, egois, suka menghakimi, suka memfitnah, suka menggunakan firman Tuhan menghakimi dan sebagainya. Ya, suka meremehkan orang lain. Pokoknya suka melakukan kejahatan, pasti membuahkan kejahatan. Karena apa? Implementasi kehidupannya dia implementasikan kepada kejahatan, karena inputnya, yang dia input adalah kejahatan. Sumbernya di mana dia menginput sesuatu dari kejahatan, akhirnya juga dia output kejahatan atau menghasilkan buah kejahatan. Nah, ini sangat berbahaya. Anda lihat dan Anda harus perhatikan. Anda harus perhatikan. Jangan sampai Anda ada di sana, saudara. Makanya saudara harus memperhatikan diri kita masing-masing. Jangan perhatikan orang lain. Ada banyak orang Kristen suka melihat kehidupan orang lain, memperhatikan kehidupan orang lain. Salah sedikit, mulai dia gosipkan, mulai dia hakimi, mulai dia fitnah, mulai ngutukin dan sebagainya, saudara. Itu bukan ranting daripada Kristus. Amin. Itu bukan ranting daripada Kristus. Tapi ranting Kristus akan menghasilkan buah, yaitu buah kebenaran. Suka melakukan kebenaran, suka mempraktekkan kebenaran, suka mengimplementasikan firman Tuhan dalam hidupnya. Orang yang menjadi rantingnya Kristus, ciri-cirinya, yaitu yang pertama adalah suka mengoreksi dan melihat dirinya sendiri. Jangan-jangan dirinya belum layak di hadapan Tuhan. Jadi orang yang menjadi rantingnya Kristus akan senantiasa tertuju pada dirinya sendiri, melihat dirinya sendiri. Kalau banyak yang masih harus diperbaiki, yang masih harus dibenahi dalam hidup kita. Itulah ciri-ciri, poin pertama, ciri-ciri orang yang menjadi rantingnya Kristus. Akan selalu melihat dirinya, supaya kalau ada sesuatu yang mungkin masih mau diperbaiki. Karena memang di dalam hidup kita ini adalah kita masih hidup dalam daging, masih hidup dalam dunia. Otomatis kita semua manusia tidak ada yang sempurna. Semua manusia di muka bumi ini, baik itu yang pernah ada maupun yang ada saat ini maupun yang akan ada, saudara, sampai Tuhan Yesus Kristus datang, tidak ada yang sempurna, saudara. Tidak akan ada yang sempurna. Hanya satu yang sempurna, yaitu Kristus Yesus yang berasal dari surga, manusia suci dan kudus, dan 100% manusia, 100% Allah. Amin. Hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Makanya kita tidak usah melihat diri orang lain, apalagi mau menilai orang lain. Karena diri kita pun tidak mungkin, belum tentu sempurna, belum tentu benar di mata Tuhan.
Karena kita pun dikatakan orang benar karena Tuhan yang membenarkan kita, bukan karena kesalehan kita. Karena di dalam hidup kita ini, kesalehan kita, kekudusan kita seperti kain kotor di mata Tuhan. Amin. Makanya ciri orang yang menjadi rantingnya Kristus, yaitu poin pertama, akan melihat, mengoreksi dirinya sendiri supaya kedepannya dia dapat berbenar. Dia dapat merubah karakternya. Mungkin ada sesuatu yang masih mau dirubah dalam hidupnya. Itu poin pertama. Nah saudara, adakah di dalam hidup saudara melakukan hal itu? Itu sangat penting bagi orang percaya, melihat dirinya dan mau berubah. Karena kalau tidak saudara, bagaimana kita mau bisa bertumbuh? Ada orang percaya berkata, yang penting aku percaya, mau bertumbuh atau tidak terserah. Wah, ini salah sekali, salah total. Orang percaya harus memiliki next level, harus mengalami perubahan demi perubahan di dalam Kristus. Jadi karakter Kristus atau tampilan Kristus yang harus nampak di dalam hidup kita, bukan tampilan diri kita lagi. Sebagai orang percaya harus klimaksnya kita di sana. Tampilan Kristus dalam hidup kita yang kita harus cari sebagai orang percaya. Itulah ciri-ciri pertama rantingnya Kristus. Nah, ciri kedua rantingnya Kristus adalah tekun. Ciri kedua orang yang menjadi rantingnya Kristus adalah tekun. Tekun melakukan segala sesuatu yang tertuju kepada Tuhan. Tekun melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Ada banyak orang Kristen tekun melakukan supaya dihormati, dihargai. Saudara, tapi orang yang menjadi ranting Kristus, ciri kedua adalah tekun melakukan segala sesuatu. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Karena ketekunan saudaraku mendatangkan apa? Sesuatu kematangan dalam hidup kita. Kalau kita tekun, karena ketekunan kita bisa kita mengalami peningkatan kematangan dalam hidup kita. Karena apa? Kita tekun untuk memuliakan Tuhan. Mungkin kita punya banyak tantangan. Pak Murdianto, apakah orang benar itu banyak tantangan? Sudah so pasti saudara. Karena orang benar itu tidak berasal dari dunia. Tapi kata Tuhan, kamu adalah anak-anak terang yang ada di bumi, yang bukan berasal dari dunia, tapi berasal dari Allah. Nah, ketika saudara berasal dari Allah, maka saudara, ketika saudara tekun, maka saudara akan mengalami banyak tantangan. Karena apa? Dunia tidak akan menerima saudara dan saya ketika saudara tekun dalam kebenaran. Karena dunia ini hidup dengan hawa nafsu, hidup dengan percabulan, persinahan dalam segala hal, dalam kejahatan. Oleh karena itu kita harus tekun dalam kebenaran untuk memuliakan Tuhan. Itulah ciri kedua daripada ranting, orang yang menjadi ranting Tuhan. Amin. Ciri ketiga saudara, yaitu sabar. Amin. Anda tahu sabar, cirinya ketiga itu adalah sabar. Ciri orang yang menjadi ranting Kristus adalah sabar. Sabar dalam penderitaan. Loh, kok Pak Murdianto menderita? Iya kan? Ada firman Tuhan berkata, sabarlah dalam menderita. Artinya bahwa Yesus pun, bahkan nabi-nabi pun
Bahkan Yesus pun sudah dibunuh. Nabi-nabi pun, rasul-rasul pun sudah mengalami penderitaan, saudara. Karena apa? Hidup dalam Kristus. Mereka sabar walaupun mereka mengalami tantangan, mengalami penganiayaan, bahkan kematian, saudara. Anda lihat di sana apa yang terjadi pada murid-murid Kristus, apa yang terjadi pada nabi-nabi, saudaraku, apa yang terjadi pada anak-anak Kristus yang lain, Rasul Paulus dan sebagainya. Mereka itu dianiaya, ada yang dipotong, ada yang digoreng, ada yang disalib terbalik dan sebagainya, saudara. Anda bisa bayangkan, Anda bisa lihat di sana. Orang yang menjadi rantingnya Kristus, ciri ketiga adalah sabar walaupun mengalami penderitaan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Dan ciri keempat menjadi rantingnya Kristus, tetap percaya. Apapun tantangan Anda, mungkin saudara seperti yang saya jelaskan tadi, mengalami penderitaan, tapi tetap percaya. Mungkin saudara tidak melihat sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara, dalam proses Tuhan. Amin. Mungkin saudara tidak melihat sesuatu yang membuat saudara nyaman atau senang dalam hidup saudara. Tetapi saudara tetap percaya. Tetap percaya mengasihi Tuhan. Jadi apa yang terjadi dalam hidup saudara tidak membuat Anda jatuh, tidak membuat iman Anda jatuh, tidak membuat iman Anda drop, melainkan next level. Saudara, karena orang percaya, orang yang menjadi rantingnya Kristus harus mengalami proses. Amin. Karena rantingnya Kristus artinya sumbernya dari Kristus, dan kemudian Kristus di dalam dia, dan Kristus di dalam dia, dan kemudian menghasilkan buah. Karena di luar daripada Kristus, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ciri yang kelima, saudaraku. Ada 5 ciri, saudara, yang saya mau sampaikan kepada saudara dimanapun Anda berada. Ciri yang kelima adalah apa, saudara? Ciri yang kelima, orang yang menjadi rantingnya Tuhan Yesus. Cirinya yang kelima adalah mampu melewati proses. Amin. Jadi cirinya yang kelima adalah mampu mengalami proses. Karena proses dalam hidup orang percaya sangat penting, saudaraku. Jangan bilang, Pak Murdianto, saya orang baik, saya orang benar, saya tidak pernah mengalami tantangan, saya tidak pernah mengalami masalah sedikit pun. Anda harus lihat diri Anda. Jangan-jangan saudara tidak dikenal Tuhan. Amin. Saudara hidup dalam zona nyaman. Ketika Anda hidup dalam zona nyaman, saudara harus berhati-hati. Saudara harus was-was. Jangan-jangan Anda tidak dikenal Tuhan. Saudara harus mulai mengkoreksi diri Anda. Saya, Pak Murdianto, tidak ada proses karena saya dicintai Tuhan. Tidak ada masalah sedikit pun karena saya dicintai Tuhan. No. Orang yang dicintai Tuhan akan diproses. Supaya apa, saudara? Supaya dia bisa next level, mengalami kualitas iman. Karena tujuan kita bukan dunia, saudara. Tujuan kita bukan kehidupan dunia. Tujuan kita adalah kehidupan kekal. Tujuan kita adalah Kristus, bukan harta, saudara. Ada banyak orang Kristen yang tujuannya harta. Pak Murdianto, orang percaya tidak bisa punya harta? Bisa, tidak masalah. Justru itu baik. Tapi saudara, itu hanya bonus. Boleh orang percaya kaya, Pak Murdianto? Boleh sekali, sangat boleh, sangat bisa.
Tetapi jangan klimaksnya di sana, saudara. Maksud saya, jangan sampai klimaksnya saudara di sana. Klimaksnya kita di sana adalah Kristus, kehidupan yang kekal, memuliakan Tuhan. Itu kaya tidak masalah. Gunakan kekayaanmu, uangmu, apapun yang kau miliki, gunakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tapi jangan klimaksnya di kekayaan atau harta, saudara. Klimaksnya harus Kristus. Saudara diproses, saudara akan menjadi serupa dengan Kristus. Klimaksnya Kristus dan kehidupan saudara, kehidupan yang kekal saudara dan saya. Katakan amin. Nah, 5 poin ciri orang yang menjadi ranting Kristus. Amin. Hiduplah menjadi ranting Kristus supaya Anda benar-benar dikenal Tuhan, benar-benar mengalami kehidupan yang berkualitas. Berkualitas itu next level, mirip, menampilkan tampilan Kristus di dalam hidup saya dan saudara sebagai rantingnya Kristus. Itu. Jadi kita harus tampilkan tampilan Kristus dalam hidup kita. Kita tidak boleh menampilkan tampilan duniawi dalam hidup kita. Maksudnya Pak Muryanto, tampilan duniawi apa? Tampilan duniawi yang dalam kejahatan tentu saja. Karena kita kan masih hidup dalam dunia ya. Tentu saja kita harus memuliakan Tuhan lewat tubuh kita, jasmani kita, kehidupan kita di muka bumi ini. Jadi itu. Nah saudara, demikianlah pelajaran kita bersama pada saat hari ini. Saya percaya dimanapun Anda berada, saudara diberkati, saudara dikasihi Tuhan. Saudara harus menjadi ranting Kristus. Katakan, saya adalah rantingnya Kristus. Saudara harus lihat 5 poin ya, saudara, supaya menjadi rantingnya Kristus. Amin. Saudara diberkati. God bless you. Haleluya.